Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih atas setiap kemurahan-Mu, ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, agar karakter kami semakin hari semakin bertumbuh menjadi lebih baik, sehingga semakin berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari kitab 2 Samuel pasal 12 ayat 7 dan 9. Demikian sabda Tuhan. Kemudian berkatalah Natan kepada Daud, "Engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Ganiamon." Tema renungan saat ini adalah menyembunyikan kesalahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sudah diakui di seluruh dunia bahwa film-film Hollywood merupakan film-film yang spektakuler. Banyak orang senang dengan film Hollywood karena dianggap sempurna. Namun sesungguhnya tidaklah sesempurna yang dibicarakan orang. Sebab tetap saja ada sesuatu yang bisa dianggap kesalahan yang luput dari pandangan penonton. Sebut saja beberapa film berikut ini. Yang pertama, Gladiator. Ada silinder gas terlihat di belakang kereta kuda di film tersebut. Pada zaman Romawi kuno, tentu belum ditemukan silinder gas. Silinder gas itu digunakan supaya roda kereta kuda yang dipakai dalam film tersebut bisa melaju lebih dramatis. Namun sayang, saat kereta terguling, silinder gas tersebut tertangkap oleh kamera. Yang kedua, Pulp Fiction. Diceritakan dalam film tersebut saat Jules dan Vincent ditembaki dengan beberapa banyak peluru. Tak ada satu peluru pun yang mengenai mereka. Semua peluru bersarang di tembok. Adegan ini adalah adegan yang paling diingat. Namun ternyata temboknya sudah berlubang lebih dahulu sebelum mereka ditembaki. Ini terlihat di adegan sebelumnya saat Jules dan Vincent masih berdiri tegak memperhatikan sesuatu yang ada di depannya. Yang ketiga adalah Braveheart. Ini adalah sebuah film drama bersejarah yang mengisahkan tentang seorang berkebangsaan Skotlandia yang bernama William Wallace yang hidup di abad 13. Namun dalam salah satu adegan film tersebut terlihat sebuah mobil putih. Tentu saja ini sebuah kesalahan, sebab pada abad 13 belum diciptakan mobil seperti itu. Menariknya, sebagian besar penonton tidak melihat kesalahan-kesalahan dalam film-film tersebut. Pandangan penonton berhasil dialihkan kepada adegan-adegan spektakulernya. Jelas saja penonton terkesima karena setiap adegan dibuat semenarik mungkin. Namun demikian, akhirnya tetap saja ada orang yang sanggup melihat kesalahan-kesalahan tersebut. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah hal yang sama terjadi dalam kehidupan nyata manusia, yaitu kesalahan atau dosa yang terlewatkan dari pandangan sesama?
Hal ini juga dilakukan oleh Daud. Allah telah mengurapi Daud menjadi raja, tetapi Daud melakukan kesalahan dengan merebut istri Uria. Pada akhirnya Allah menegur Daud melalui Natan atas kesalahan yang dilakukannya itu. Saudara yang terkasih, kita kadang berusaha menutupi kesalahan atau dosa yang kita perbuat dengan tindakan spektakuler, seperti misalnya banyak beramal atau memberi dan kepandaian berbicara atau berkhotbah. Orang lain akan terkesima ketika melihat tindakan dan mendengar perkataan kita. Namun ingat, suatu hari kelak pasti ada orang yang bisa melihat kesalahan atau dosa kita. Maka sebelum itu terjadi, bertobatlah. Saudara yang terkasih, mari kita bangun karakter untuk mengakui kesalahan agar kita mendapatkan anugerah pengampunan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengakui segala kesalahan dan dosa yang kami perbuat selama ini. Walaupun orang lain mungkin tidak melihatnya. Ampunilah kami ya Tuhan. Ubahlah kami menjadi baru, karena kami tidak mau dipermalukan di kemudian hari. Bapa yang baik, kami ingin menyerahkan untuk seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon penyertaan dan pertolongan-Mu. Berikanlah kesehatan kepada kami dan juga kepada orang-orang yang kami kasihi. Kami memohon kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami lemah fisik atau sakit. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk menjamah dan menyembuhkannya. Demikian juga berkatilah bangsa dan negara kami, terutama para pemimpin yang Engkau percaya untuk memimpin negeri kami. Kiranya Tuhan memberi hikmat dari surga, sehingga setiap keputusan atau apapun yang dikerjakannya seturut dengan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan-Mu. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.